Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 mazhab Imam Fikih. Yang pertama yaitu Abu Hanifah. Beliau adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit At-Taimi yang lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau hidup dalam 2 periode kekhalifahan, yaitu pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Buku karya beliau adalah Al-Fiqhi Al-Akbar, yang dimana lewat pencapaian tersebut, beliau adalah orang pertama yang mencoba mengkodifikasi hukum Islam dengan memakai qiyas, ihtisan, dan tradisi masyarakat. Imam yang kedua yaitu Imam Malik. Beliau adalah Malik bin Anas, lahir di Madinah pada tahun 95 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. 2 keistimewaan yang beliau miliki yaitu menguasai ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai seorang mufti. Dalam menetapkan hukum, Imam Malik menggunakan qiyas walaupun dalam arti yang lebih sempit daripada Abu Hanifah. Kemudian imam yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Kairo pada tahun 204 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Malik. Beliau memiliki 2 qaul atau pendapat. Yang pertama yaitu ketika di Baghdad, yang merupakan qaul qadim atau pendapat kuno. Dan yang kedua yaitu ketika di Mesir, yaitu qaul jadid atau pendapat baru. Imam yang keempat adalah Imam Hambali. Nama beliau adalah Ahmad bin Hambal, lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Beliau terkenal sebagai ahli di bidang hadis, fikih, dan juga teologi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai corak pemikiran 4 mazhab tersebut. Yang pertama yaitu Imam Hanafi. Pola pemikiran Imam Hanafi yaitu rasionalitas atau logika atau juga ro'yun. Sehingga apabila terdapat seseorang yang meminta rasionalitas dalam memecahkan suatu masalah, maka kembalilah pada Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Maliki. Corak pemikiran beliau yaitu lebih sering kepada hadis. Jadi, jika suatu hadis menjelaskan perkara A, maka dalam pelaksanaannya pun harus A. Kemudian yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Corak pemikiran Imam Syafi'i ini lebih banyak memilih perkara yang lebih banyak pahalanya. Beliau juga hafal hadis dan mendalami bahasa Arab dan memiliki diwan, yaitu diwan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian imam yang terakhir yaitu Imam Hambali. Corak pemikiran Imam Hambali yaitu sering mengambil pertengahan antara imam yang lain, contohnya seperti pendapat tentang kunut menurut Hanafi ataupun menurut Syafi'i, sedangkan menurut Hambali beliau lebih memilih mengambil pertengahan antara keduanya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang hukum bermazhab. Hukum bermazhab ini kita bagi menjadi 2, yaitu manusia digolongkan ada orang yang alim dan juga ada orang yang awam. Yang disebut dengan orang alim yaitu ketika orang tersebut sudah mempunyai kekuatan untuk menggali hukum dari Al-Quran serta hadis yang diberi nama juga sebagai mujtahid. Sedang orang yang awam yaitu beberapa orang yang tidak mempunyai kekuatan, karenanya dikatakan sebagai muqallid. Mereka yang mengikuti beberapa imam mujtahid diberi nama taklid. Kewajiban tiap-tiap muslim yaitu mempercayai serta mengamalkan apa yang sudah disampaikan Rasulullah dalam Al-Quran serta sunnah dengan cara yang benar. Untuk beberapa mujtahid, dengan kapabilitas yang mereka punyai, mereka bisa menggali hukum sendiri dari Al-Quran serta hadis, bahkan juga mereka tak bisa mengikuti pendapat orang lain. Sedang bagi orang awam, begitu berat jika mereka harus mengambil suatu hukum dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi, menurut pendapat saya, bermazhab itu untuk mempermudah mereka mengikuti ajaran agama dengan benar, karena mereka tak perlu lagi mencari tiap-tiap persoalan dari sumber aslinya, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan lain-lain. Tetapi mereka cukup membaca ringkasan tata cara melaksanakan ibadah dari mazhab-mazhab tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.